Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, selamat datang di channel Dalam Gelap, tempat di mana kegelapan bukan hanya sebuah bayangan, tapi sebuah cerita yang menanti untuk terungkap. Di sini kita akan menyelami kisah-kisah mistis, makhluk gaib, dan kejadian-kejadian yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten horor selanjutnya. Oke, di sini saya akan membawakan cerita yang berjudul Lantai 3 by Muharram Siddiq. Perkenalkan, namaku Rani. Cerita ini bermula ketika aku pertama kali lulus kuliah, dan 1 bulan setelahnya aku diterima di salah satu perusahaan startup di Jakarta. Seperti kebanyakan orang yang baru mulai karir di kota besar, aku tidak punya uang pada saat itu, dan gaji yang ditawarkan untuk lulusan baru tidak banyak, sehingga aku butuh tempat tinggal yang murah. Awalnya aku mencari kos di dekat kantor, namun harganya yang mahal membuatku mengurungkan niat. Aku pun kembali mencari lagi di pinggiran kota, namun jarak yang jauh dan macet membuatku tidak mengambil kos-kosan tersebut, sehingga akhirnya aku menemukan sebuah unggahan di media sosial tentang seseorang yang menyewakan unitnya di salah satu sudut kota. Dan ketika aku cek kembali, dari tempat itu ke kantor biasa ditempuh dengan naik 1 kali metro mini, sehingga hal itu membuatku langsung bergegas menghubungi orang tersebut untuk menanyakan unitnya pada saat itu. Jujur, bodohnya aku di sini aku tidak langsung mengecek unitnya terlebih dahulu. Namun aku langsung menyepakati penyewaan unit itu karena tergiur harga yang lebih murah dari kos yang aku cari di sekitar kantor. Apalagi aku sudah malu menginap di kantor selama beberapa hari kerja, dan hal itu membuatku langsung mengiyakan ketika warga ditawarkan cocok dengan kantongku pada saat itu. Tak lama kemudian, aku pun akhirnya berangkat ke tempat tersebut. Unit tersebut terletak di sebuah rumah susun yang bernama Pondok Harapan. Dalam sini, Pondok Harapan yaitu nama samarannya. Sebuah rumah susun tua yang nampak ramai. Ketika aku sampai di sana, aku sempat dikirimi foto tentang unit tersebut yang ada di lantai 3. Dari fotonya menunjukkan ruangan kecil dan sederhana, namun cukup layak untuk aku tinggal. Mengingat dengan harga yang lebih murah dari kosan yang ada di sekitar kantor, sehingga hal itu membuatku memaklumi kondisi dari unit tersebut. Aku bertemu pemilik unit bernama Pak Iwan, seorang parubaya yang menunjukkanku dengan jaket yang lusuh berwarna hijau dan wajahnya nampak lesu. Dia langsung melihatku ketika aku sampai di sana dan tak lama langsung mendekati padaku dan langsung mengenaliku pada saat itu. "Rani ya?" tanyanya dengan singkat. "Iya Pak," jawabku sambil mengangguk. Bapak pemilik unit itu." Dia seketika menganggukkan dengan cepat. Lalu tak lama kemudian dia merogoh saku jaketnya dan memberikan kunci rumah dengan sebuah gantungan kunci bertuliskan nomor 32. Aku mengambil kunci itu dan mencoba untuk tersenyum kepadanya. Namun ketika dia memberiku kunci itu, sepertinya ada yang aneh darinya. Dia seperti tidak mengajakku untuk mengantarkan unit yang aku sewa, sehingga aku sempat bertanya kepadanya karena aku tidak tahu di mana unit itu berada. "Apa Bapak tidak mau mengantarku ke unit itu?" tanyaku dengan nada yang pelan. Pertanyaanku membuat wajahnya langsung berubah. Dia seketika menggelengkan kepalanya, bahkan dia mundur selangkah dari aku bertanya itu. Sepertinya adik Rani tahu di mana unitnya. Tinggal naik lantai ketiga aja, cari nomor 32 di sana. Mohon maaf, bukannya aku tidak ingin mengantar, namun aku harus berkeliling lagi cari orderan agar dapat bonus di hari ini." Ketika dia berbicara seperti itu, dan ketika aku ingin berbicara kembali, Pak Iwan dengan cepat menyalimiku dan berkata bahwa dirinya harus segera pergi karena ada orderan masuk dari HP-nya. Aku hanya bisa berdiri di sana dan menatapnya dari kejauhan. Awalnya aku tidak merasa aneh dengan gelagatnya, hingga akhirnya aku pun bergegas masuk ke dalam rumah susun itu dan meninggalkan Pak Iwan yang kini sibuk menyalamkan motor di sana. Suasana rumah susun itu nyatanya sungguh ramai. Di lantai 1 ketika aku masuk, aku bisa melihat banyak orang sekali yang berlalu lalang. Bentuk unit di lantai 1 dirubah seperti sebuah kios dan berjajar sepanjang lorong, membuat suasana lantai 1 begitu hidup dengan banyak orang yang lalu lalang. Begitu juga dengan lantai 2. Unit-unit rumah yang diisi oleh keluarga membuat lorong ini penuh dengan suara tawa dari anak-anak. Ada pula suara televisi yang menyala keras dan suara samar-samar dari ibu-ibu yang sedang memasak.
memasak di dapur. Namun ketika aku menginjak ke lantai 3, suasana itu mendadak sirna. Lantai 3 nampak kosong dan sepi. Lantai ini tidak seperti lantai 2 dan lantai 1 yang ramai oleh penghuninya. Lorong itu nampak panjang dan sempit dengan dinding yang kusam dan bercak hitam di beberapa tempat. Lampu neon yang menyala di langit-langit hanya memancarkan cahaya kuning yang redup, bahkan beberapa kali berkedip seperti lampu yang hampir mati. Pintu-pintu di sepanjang lorong semua tertutup rapat, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan di balik pintu itu. Tidak ada suara televisi, tidak ada suara langkah laki-laki, bahkan perempuan pun. Bahkan tidak ada satupun pintu yang memiliki alas kaki, seolah-olah memang tidak ada orang di lantai 3 ini. Apa semua penghuni unit ini adalah orang-orang kerja sepertiku ya? Sehingga di jam segini lantainya masih sepi, gumanku. Aku memang izin kerja untuk mengecek unit di siang hari ini, sehingga wajar saja ketika orang lain bekerja. Aku berada di rumah susun ini, sehingga aku berpikir seperti itu tentang unit nampak kosong di kiri kananku. Aku seolah tidak peduli dengan kondisi seperti ini, karena kalau memang semua penghuni lantai 3 adalah pekerja semua, mungkin nanti aku pun akan sampai di sini dengan kondisi yang ramai. Aku hanya tinggal ketika malam tiba, dan ketika pagi menjelang, aku kembali berangkat siang hari itu, membiarkan unit yang aku tepati akan kosong sepanjang hari. Aku pun akhirnya berjalan sambil mencari di mana unit 32 itu berada, dan ketika beberapa langkah aku berjalan, aku seperti diawasi oleh sesuatu. Beberapa kali aku berhenti dan aku membalikkan badan, namun tidak ada siapa-siapa di lorong tersebut. Hah? Mungkin perasaanku saja, gumanku. Aku mencoba menenangkan diriku karena ini adalah tempat baru untuk aku tinggal, sehingga wajar saja ada perasaan tidak enak yang aku rasakan pada saat itu. Unit 32 yang aku tempati terletak di ujung lorong. Unit tersebut berdekatan dengan unit 33 yang ada di seberangnya. Unit 32 nampak berbeda dengan unit-unit di lainnya. Pintunya nampak baru diganti dan catnya berwarna putih. Lalu ada beberapa bagian yang menghitam seperti unit-unit yang lain. Sedangkan unit 33 di depanku terlihat tidak terawat, bahkan pintunya pun nampak rusak. Lampu di depannya juga mati. Sepertinya unit itu memang tidak ada penghuninya, karena tidak mungkin ada manusia yang tinggal di unit tersebut dengan kondisi yang seperti itu. Aku mulai memasukkan kunci yang Pak Iwan beri, dan tak lama kemudian aku memutarnya dengan perlahan. Pintu itu pun terbuka dengan suara-suara derit panjang yang sedikit memekan di telinga. Di tengah-tengah keheningan lantai 3 yang sepi, begitupun pintu terbuka, hawa dingin langsung menyeruak dalam. Ruangan ini tampak seperti ruangan yang sudah lama ditinggalkan. Apalagi ketika aku masuk, aroma lembab dan bayu kayu yang nampak campur aduk menjadi satu, sehingga aku pun langsung berlari ke arah jendela dan membuka hordeng yang menutupi unit itu agar sinar matahari masuk dan membuat suasana di dalam terasa hangat. Unit 32 terdiri dari ruangan utama dan dapur kecil di sudut, satu kamar tidur dan kamar mandi yang sempit dengan dinding-dindingnya yang penuh bercak hitam dan noda air yang sudah mengering. Lantainya terbuat dari keramik putih yang kusam dengan beberapa retakan yang memperlihatkan beton di bawahnya. Barang-barang yang ada di unit ini pun nampak sudah lama tak digunakan, sehingga aku perlu ada waktu untuk membersihkan, terutama spray dan penutup bantal yang sudah berdebu. Ya, memang ada uang, ada barang. Aku tidak komplain dengan keadaan ini, mengingat aku menyewa unit ini dengan harga murah, sehingga aku mewajarkan keadaan ini pada saat itu. Butuh beberapa jam aku membersihkan unit tersebut. Aku membuat sedikit nyaman untuk tidak ditinggali pada saat itu. Namun aku baru sadar lantai 3 ini benar-benar sepi. Tidak ada suara apapun selain suara dari unitku pada saat itu. Suara tawa dan anak-anak lantai 2 bahkan tidak terdengar hingga ke lantai ini. Dan setiap kali aku membuka pintu unit itu secara lebar, entah mengapa seperti ada seseorang yang mengawasiku, seperti ada yang mengintipku di balik pintu. Dan ketika aku melihatnya, di sana hanya ada lorong kosong dengan lampu neon yang menyala di atasnya, sehingga aku lebih baik memilih untuk menutup pintu rapat-rapat. Dan akhirnya aku mulai beristirahat sejenak karena aku merasa capek setelah aku membereskan unit tersebut agar nyaman untuk aku tinggali pada saat itu. Entah mengapa aku terbangun lagi di tengah malam. Suasana perutku yang keroncongan membuatku terbangun dari tidur panjangku pada saat itu. Kulirik jam di dinding dan terlihat sekarang itu sudah pukul 1 malam. Aku menghela nafas pelan. Rasanya lapar yang aku tadi rasakan tidak bisa kutahan, sehingga aku bangkit dan berjalan ke arah tas yang tadi aku simpan di sudut ruangan. Di sana aku mengeluarkan kompor portable kecil lengkap dengan panci kecil dan beberapa bungkus mie instan. Aku menaruh semuanya di atas meja kecil di dekat dapur, dan tak lama kemudian aku mulai memanaskan air pada malam itu. Suara kompor yang menyala sedikit mengurangi keheningan
keheningan. Ya wajar saja kalaupun para penghuni lantai 3 sudah pada pulang. Mungkin mereka pada saat ini sudah tertidur lelap. Tak lama kemudian air yang aku panaskan mendidih. Asapnya mulai memenuhi udara. Aku lalu memasukkan mie instan dan memasaknya pada saat itu. Kulihat jendela yang masih terbuka, dan ketika aku berjalan di bawah sana hanya berjajar kendaraan para penghuni tanpa ada satupun manusia beraktivitas pada jam seperti ini. Akhirnya mie instan yang aku masak selesai. Aroma yang gurih kini mengisi ruangan kecil yang aku tinggali pada saat ini. Aku duduk di lantai dan mulai makan. Kuahnya yang hangat mengalir ke dalam tenggorokanku dan secara perlahan mengusir rasa dingin dan membuat tubuhku hangat seketika mie instan yang masuk pada tubuhku. Namun tepat ketika aku menghabiskan mie tersebut, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang berjalan dari lorong dan melewati tepatku pada saat itu. Tap tap. Seketika menyimpan tempat makananku dan langsung melihat ke arah pintu yang tertutup rapat pada saat itu. Suara itu awalnya terdengar samar, seperti berasal dari arah tangga yang ada di ujung lorong. Namun, suara itu secara perlahan mendekat dengan setiap langkah yang terdengar jelas. Perasaan ganjil seketika menyelimutiku. Aku langsung berpikir, mungkin saja itu penghuni lain yang baru pulang dari tempat kerjanya. Namun, ketika sedang berpikir seperti itu, tiba langkah kaki itu berhenti dan dia berhenti tepat di depan unitku yang tertutup rapat. Tentu saja aku semakin terdiam. Aku hanya bisa menatap pintu dengan jantungku yang mungkin berdebar secara perlahan. Apalagi suasana jam 1 malam yang hening membuatku bisa mendengar suara kecil apapun di luar sana. Aku tidak melakukan apa-apa ketika langkah kaki itu berhenti tepat di depan pintuku. Tok tok tok, terdengar suara orang yang mengetuk pintuku. Hal itu tentu saja membuatku kaget karena tidak mungkin ada tamu jam 1 malam datang ke tempat ini. Apalagi aku belum memberitahu teman-teman kantorku bahwa aku menyewa tempat ini. Suara ketukan pintu terdengar beberapa kali dan tak lama kemudian terdengar suara anak kecil yang samar-samar dari antara ketukan itu. Hei! Suara itu seperti berbisik, namun jelas terdengar seperti seseorang yang membisikkan suara tepat di telingaku. Aku langsung membeku ketika mendengar hal itu. Suara terdengar halus, namun cukup jelas, sehingga aku secara tiba-tiba merasakan rasa takut atas pada diriku. Kulitku seketika merinding dan aku hanya bisa diam saja sambil menatap pintu yang tertutup itu. Siapa di sana? Tanyaku dengan pelan, sedikit gugup. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin itu ada penghuni lain yang melewati bahwa ada orang lain yang tinggal di lantai 3 ini. Karena dia melihat ada sandal dan sepatu yang mungkin aku simpan di luar sana, sehingga dia datang dan menyapa untuk berkenalan denganku. Namun setelah aku berkata seperti itu, tiba-tiba suara yang ada di lorong mendadak hilang. Tidak ada suara yang keluar, bahkan tidak ada suara ketukan lagi pada saat itu. Aku yang penasaran langsung berdiri dan langsung berjalan secara perlahan ke arah pintu untuk memastikan siapa yang mengetuk pintu tadi. Tepat ketika aku mendekat dan ingin membuka pintunya, tiba-tiba aku terdengar suara langkah kaki itu kembali. Namun suara langkah kaki itu terdengar menjauh dariku, seolah-olah orang berjalan kembali ke arah lorong. Suara itu terdengar jelas hingga akhirnya suara langkah itu menghilang secara perlahan dan suasana kembali hening. Aku hanya bisa berdiri, tanganku terlihat bergetar ketika ingin membuka pintu tersebut. Perasaanku terasa bingung dan takut yang bercampur aduk menjadi satu. Namun aku juga penasaran siapa yang mengetuk pintuku dan mengucapkan hei pada saat itu, sehingga aku memaksakan diriku untuk membuka pintu tersebut. Dan ketika aku membukanya, lorong itu terlihat sepi seperti sebelumnya. Tidak ada jejak manusia yang berjalan ke unitku pada saat itu. Yang ada hanyalah lampu neon yang menyala dan berkedip di sepanjang lorong, serta angin malam yang dingin berhembus ke arah tangga, sehingga aku sedikit menggigil kedinginan. Aku melirik ke kiri dan ke kanan dan tidak ada siapa-siapa di sana. Yang aku lihat hanyalah keheningan. Dan tak lama kemudian akhirnya aku tutup pintu kembali. Meskipun tepat ketika aku tertutup pintunya, tiba-tiba klik terdengar seperti ada seseorang yang sedang mengunci pintu kamar. Dan pintu yang kukunci adalah unit 33 yang ada di depanku. Sebuah unit dengan tembok yang menghitam dan tampak seperti tidak terurus seperti unit yang lain di lantai 3. Aku terbangun di pagi hari ini dengan kepala yang terasa berat. Apa yang terjadi semalam terasa seperti mimpi. Namun ketika aku terbangun dan melihat jam sudah menunjukkan jam 8 pagi, dan apa yang terjadi semalam mendadak aku lupa di pagi itu. Sial, teriakku. Aku mengumpat pelan dari bangkit dari kasur.
Seketika aku bergegas ke kamar mandi untuk mencuci muka dan sikat gigi. Tidak ada waktu untuk mandi dan bersiap-siap karena sudah mulai terlambat bekerja. Aku langsung mengenakan meja yang sudah ada disiapkan sebelumnya. Tas yang awalnya berisi baju aku keluarkan dan hanya tertinggal laptop yang ada di tasku. Tak lama kemudian aku langsung keluar, berlari menuju lorong untuk bergegas kerja di hari itu. Lorong di lantai 3 masih terasa sunyi seperti biasanya. Entah memang tidak ada penghuninya selain diriku atau memang mereka sudah berangkat duluan ke tempat kerja. Namun aku sudah tidak punya waktu lagi untuk memikirkan semuanya. Meski perasaan aneh atas kejadian semalam masih terpikirkan olehku. Aku langsung turun ke lantai 2 dan lantai 1. Suasana rusun yang kemarin ramai kini mendadak sepi. Mungkin jam segini mereka sudah kembali dengan rutinitas mereka masing-masing karena beberapa pintu lantai 2 sementara pintu lantai 1 terbuka sedikit. Hanya lantai 1 yang masih ramai. Bau masakan dan kopi serta bunyi radio dan televisi bercampur menjadi satu, dan aku hanya melewatinya saja karena aku harus bergegas ke kantor. Begitu sampai di jalan raya, aku langsung menyetop Metro Mini yang masih lewat. Beruntung ketika aku sampai di pinggir jalan sudah ada Metro Mini yang terlihat sehingga tidak perlu menunggu lama. Sepanjang perjalanan ke kantor, aku berusaha melupakan kejadian semalam. Aku mau coba mengalihkan fokusku sepenuhnya kepada pekerjaan yang akan aku lakukan sekarang. Apalagi ada laporan yang harus ku selesaikan dengan beberapa jadwal meeting yang harus aku hadiri. Terasa waktu sudah menunjukkan jam 8:30 malam. Ketika aku selesai dengan pekerjaanku, aku menggerutu sepanjang jalan menuju ke halte karena banyak sekali pekerjaan yang harus aku kerjakan hari itu. Bahkan aku sempat menyalahkan diriku sendiri karena terlalu berambisi untuk menyelesaikan semuanya, sehingga aku pulang larut malam. Untungnya terlihat ada Metro Mini yang masih beroperasi di jam segini. Ketika Metro Mini itu berhenti tepat di halte dan aku pun duduk di bangku paling belakang. Aku duduk di dekat jendela, menatap kosong keluar jendela dan melihat kota Jakarta yang berkedip dan penuh lampu serta gedung yang tinggi menjulang. Setengah jam kemudian aku akhirnya sampai ke rumah susun, dan ketika aku turun aku merasakan bagaimana kondisi rusun itu ketika malam tiba. Suasana rumah susun itu nampak lebih sepi dibandingkan pagi hari. Hampir semua penghuni sudah pulang ke unitnya masing-masing. Terlihat hanya ada beberapa warung di lantai 1 yang buka dan isinya nampak tutup dan tidak berpenghuni juga. Lampu lorong di lantai 1 nampak redup, dan ketika aku berjalan ke naik atas sampai ke lantai 2, lorong di lantai tersebut nampak hening dan beberapa pintu yang terbuka. Terlihat beberapa keluarga masih beraktivitas dengan obrolan yang terdengar samar-samar. Dan ketika aku naik lagi ke lantai 3, entah mengapa suasana mendadak berubah drastis. Keheningan di situ terasa jauh lebih pekat dari sebelumnya. Tidak ada suara, tidak ada pintu yang terbuka, dan juga tidak ada kehidupan seperti lantai 1 dan lantai 2. Yang ada hanyalah sebuah cahaya lampu neon yang meredup. Aku hanya bisa bernahan nafas, mencoba meredakan ketenangan yang tiba-tiba muncul tanpa alasan di dalam diriku pada saat itu. Aku mencoba untuk berpikir positif dan aku berkata pada diriku bahwa aku tidak perlu takut dengan kondisi seperti ini, sehingga aku hanya menjalankan aktivitas kayak seperti biasanya. Aku mencoba untuk berpikir positif lagi. Aku sampai melihat ke unit nomor 33, namun seperti biasa di sana gelap, seperti tidak ada kehidupan di sana, sehingga aku hanya memalingkan wajahku sesaat dan masuk ke dalam sebelum akhirnya menutup pintunya kembali. Seperti biasa, aku menyalakan lampu ruang utama dan langsung menuju dapur kecil untuk menyiapkan alat makan. Malam ini aku kembali masak mie instan meskipun ada tambahan telur rebus yang aku beli dari warung lantai 1. Sambil menunggu air mendidih, aku pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri di sana. Aku mengecah di depan kamar. Aku membuka peralatanku dan mengeluarkan pembersih muka dan krim malam pada saat itu. Namun ketika aku berdiri di depan cermin, seperti ada sesuatu yang aneh di sana. Wajahku nampak lebih pucat dari biasanya. Apakah ini karena aku kelelahan karena bekerja sampai di larut malam, atau memang cermin ini saja yang pantulannya sedikit samar sehingga wajahku lebih pucat. Ketika aku berpikir seperti itu, tiba-tiba dari sudut kiri di atas cermin